Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kami akan melakukan sambungan dengan topologi. Itu cloud itu akan langsung terhubung dengan router 1. Router 1 jadi memiliki sambungan langsung ke internet. Lalu untuk router 2 ke router 1 itu tersambung dengan sebuah LAN. Lalu terakhir di penyebarannya di router 2 ke semua 6 titiknya itu menggunakan WDS ya. Lalu di WDS itu sebagai media dari capsman-nya. Untuk ini sekarang berada di router 1. Untuk router 1 ini cukup sambungan ke internet saja. Langsung kita ke IP address. Ini router 1. Ini untuk IP public atau IP yang terhubung dengan internet. Ini 10.3310816/24. Untuk interface-nya router 1, apply. Oke. Lalu untuk ether 3 ini 10.10.10.16/24 interface ether 3. Lalu 192.168.16.1 itu untuk ke PC ya. Selanjutnya habis setting ke IP address, kita seperti sambungan biasa kita langsung nyambungan ke internet ya. Jadinya kita setting untuk DNS seperti biasa 10.13, 10.13, 10.18. Lalu ke firewall untuk NAT-nya seperti biasa untuk source NAT, out interface router 1. Lalu untuk action-nya masquerade ya. Setelah itu di routes ini ya. Untuk gateway-nya 10.33.108.254. Setelah itu cukup sudah, soalnya di bridge ini di bridge kita buat bridge untuk portnya kita pakai WLAN 1 sebenarnya kalau tadi, tapi ini salah ya, soalnya kalau ini sebelumnya ini pakai WDS. Kita mencoba pakai WDS tapi gagal karena tidak stabil, makanya kita rubah menjadi sambungan Ether di sini ya. Oke, selanjutnya di sini saya di router 2. Untuk router 2 ini sambungannya sebenarnya cukup di pertama tuh kita langsung ke bridge aja. Di IP DHCP client ya. Ini ya. Untuk DHCP client kalau cukup meminta IP bridge 1 untuk interface bridge 1. Lalu setelah mendapatkan sebuah IP, langsung kita cek untuk IP address-nya. Nah, di sini cukup satu, itu aja untuk sambungan ke router satunya. Lalu setelah itu kita ke bridge, kita membuat sebuah bridge. Untuk di dalamnya ini ada ether 3 sendiri, yang dimana kita tadi mendapatkan IP, ada WLAN 2 untuk nanti WDS-nya. Lalu ini untuk WDS sendiri ini menambahkan secara dinamis ya. Selanjutnya kita di wireless table, kita di WiFi interface. Untuk yang pertama ini WLAN 1 ini tidak untuk apa-apa ya, untuk yang ini. Tapi untuk yang WLAN 2 kita set ini sebagai LP bridge untuk bandnya 5 GHz ANAC. Lalu channel width 50 MHz, untuk frekuensinya 5180 MHz. Untuk SSID-nya ini WDS Tifosi. Radio name-nya juga WDS Tifosi. Lalu setelah itu kita di WDS, kita WDS modenya dinamis. Lalu untuk default bridge-nya bridge 1 ya. Ini di apply OK karena saya sudah melakukan settingannya. Lalu setelah itu ini sebenarnya cukup menunggu sambungan dari yang lain. Untuk ini sambungannya seperti contoh, ini ada WDS 1. Untuk ini kita bisa lihat di registernya, ini ada 3 yang tersambung secara langsung, dan untuk yes-nya ini yang WDS cuma 1 ya. Oke, cukup untuk di router 2. Kita langsung berpindah ke router terakhir atau cap-nya nanti yang sebelumnya kita juga melakukan settingan cap ya. Cap-nya tuh di capsman. Nah, ini maaf saya tadi lupa. Untuk ini kita
di pertama tuh di channel. Untuk channel kita ini namanya tuh channel 1 aja. Untuk frekuensinya saya mengeset untuk sebanyak yang akan disebarkan oleh si AP ini, Capsman ini untuk 2412 sampai 2417. Ini acak ya. Lalu untuk kontrol channel widthnya 20 MHz, untuk bandnya 2 GHz BGN. Setelah itu apply OK. Untuk datapad ini kita bridge 1. Seperti tadi kita membuatnya itu cuma bridge 1 ya. Ini ya, bridge-nya itu cuma 1. Kita mintanya di bridge 1, soalnya di bridge 1 ini udah lengkap, ada WLAN 2, ada Ether 3 juga kan. Plus nanti nambah WDS sendiri. Lalu di security config ini untuk name-nya security 1, untuk WPA PSK, WPA 2 PSK, autentifikasi type-nya, lalu encryption-nya AES CCM, lalu group encryption-nya AES CCM juga, lalu untuk pass-nya tentang devosi. Setelah itu kita terakhir di configuration ini kita masukkan semua tadi. Untuk security tadi ada di security 1, datapad 1, channel 1. Untuk wirelessnya ini namanya bebas, lalu modenya AP, SSID-nya devosi. Setelah itu kita di provisioning ini masukkan semua WLAN 1 dari masing-masing router ya, yang akan terhubung dengan si Capsman ini. Setelah itu kita dapat melihat untuk sambungannya apakah masih aktif apa tidak aktif. Ini di cap interface-nya. Dilihat ini yang masih aktif masih lumayan banyak ya. Lalu untuk kontrolnya sebenarnya di radio cap ini kalau setahu saya masih dapat kontrolnya seperti identity saja. Untuk yang lain saya masih belum tahu. Oke, cukup untuk yang router 2. Kita akan melanjutkan ke router terakhir, yaitu router cap. Oke, untuk yang terakhir itu di router cap. Untuk ini kita langsung saja ke bridge. Untuk bridge-nya ini cukup satu interface saja. Lalu untuk portnya itu WLAN 1, WLAN 2. Setelah itu kita di wireless ya. Wirelessnya ini di WLAN 2. Ini kita settingannya sebenarnya nanti aja. Untuk yang itunya kita langsung ke WDS. Ini langsung modenya dynamic. Untuk default bridge-nya bridge 1 ya. Lalu di wirelessnya kita scan lalu masuk ke SSID WDS devosi. Setelah itu apply OK, lalu nunggu sampai tersambung. Jika sudah kita langsung cap. Ini di enable. Lalu untuk interface WLAN 1 discovery interface-nya bridge 1 ya. Apply OK, maka terakhir tuh tunggu ini saja sampai mendapatkan channelnya ya. Jika sudah akan seperti ini tampilannya. Untuk ini kita sudah menjadi cap dari Capsman. Ini kita dapat tes internet juga. Untuk internetnya ini sudah mendapatkan ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.